honest gue udah mulai stres sih mas. Pandemi ini kan membuat seluruh aktivitas memaksa kita memang harus dirumahkan. Dan awal-awal mungkin 2020 gitu ya, kayak wah enak nih gitu, santai nih di rumah gitu. Lama-lama bosan mas. Hai Workers, ketemu lagi di PJJ bersama gua, Mas. Dan gua Bro. Dan kita berdua, Mas Bro. Oke. Siap. Nah Workers, ini konten kita namanya baru nih dari Workerspedia, namanya PJJ. Apa sih PJJ? PJJ itu singkatan dari Podcast Jarak Jauh. Betul. Kenapa Podcast Jarak Jauh? Karena kita ngobrolnya jarak jauh. Kalau jarak dekat kita bikinnya Podcast Jarak Dekat, PJD berarti namanya. Nah, di Podcast Jarak Jauh ini kita bakal ngobrol sama profesional-profesional nih, bagaimana sih cara mereka menghadapi PPKM, bagaimana cara mereka bisa tetap produktif di rumah, dan ya kita akan nanya tips-tips dari mereka supaya kalian bisa mencontoh lah minimal gitu, seperti apa sih mereka tetap produktif dari rumah gitu. Iya, jadi mereka selain mengerjakan pekerjaannya di rumah, terus ada tips-tips mungkin yang memang mereka bisa share dengan kita juga ya. Betul. Agar di masa PPKM darurat seperti ini kita bisa tetap sehat, kita tetap bisa lebih produktif juga ya. Walaupun apapun pekerjaan yang memang biasanya dikerjakan di kantor, sekarang itu dikerjakan di rumah. Nah, tetap aja biar di rumah kalian tetap harus jaga prokes kesehatan, 5M-nya dijaga, tetap pakai masker, hindari mobilitas dan lain-lain lah ya. Kalian bisa cari 5M itu apa. Dan jangan lupa juga sebelum kita mulai nih ngobrol sama Eza, like, comment, dan subscribe channel Workerspedia. Karena Workerspedia channelnya para pekerja, pencari kerja. Oh iya, channelnya pencari kerja. Sorry, nggak apa-apa. Sorry, potong. Oke, siap. Kita mulai sekarang ngobrol sama siapa nih tamu kita kali ini? Tamu kita adalah Mas Eza Hazami. Mas Eza Hazami ini adalah seorang HR vlogger yang memang udah familiar banget ya di kalangan para pencari kerja ya. Kalau kalian cek tuh di Instagram apa di di Instagramnya tuh HR vlogger tuh sering banget bikin konten-konten yang seru sebetulnya dan cocok buat kalian yang masih muda ya. Nggak hanya yang muda juga sih, yang tua juga cocok aja. Intinya Mas Eza ini seringnya ngasih tips, ngasih konten-konten yang emang pas kaitan dengan tips-tips untuk melamar kerja ya. Dan tips untuk mempersiapkan diri menghadapi interview. Dan berikut juga dengan untuk review CV-nya juga. Seperti itu. Dan kita juga kemarin udah bikin konten juga ya, Bro ya. Nah, kalian kalau yang belum nonton nih bisa lihat konten dengan Eza Hazami di sini ya. Nah, nih Mas Eza udah masuk kayaknya nih di Zoom nih. Kita langsung dengan Mas Ezanya aja kali ya. Halo folks, balik lagi dengan Eza Hazami, HR vlogger. Ada kekinian yang bikin channel di YouTube. Mas Eza. Halo Mas Eza. Halo Mas. Halo Mas Bro. Mas Eza. Gimana kabarnya Mas di tengah PPKM yang agak-agak sedikit darurat karena emang pertambahan bukan sedikit darurat, ini darurat sekali sebetulnya. Betul. Darurat yang semakin bertambah nih yang terpapar COVID-19 nih Mas Eza. Dimana Mas Eza mungkin harus tetap bisa produktif ya sebagai seorang HRD, dimana yang sebelumnya pekerjaan yang harus dikerjakan di kantor sekarang jadi dikerjain di rumah nih. Gimana Mas? So far alhamdulillah ya masih baik-baik saja, tapi udah mulai agak ini sih, udah sedikit stres nih karena udah terlalu banyak juga kan kasus-kasus COVID yang dimana menghambat nih untuk proses pekerjaan gitu. Kebetulan memang di kantor sebelum PPKM itu case-nya lumayan nambah gitu. Jadinya cukup worry lah kita, walaupun misalnya ingin bekerja kembali di kantor kayaknya perlu dikaji ulang sih dengan kebijakan seperti ini. Dan juga tentunya ngaruh sih ya untuk proses rekrutmen, dimana yang seharusnya mungkin interview terus tiba-tiba karena PPKM kemudian juga adalah hal-hal yang bisa dikatakan misalnya jadwal interview dengan user gitu ya terhambat gitu. Jadinya mau nggak mau memang ini berpengaruh dengan proses rekrutmen. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung kayak kok interview atau mungkin lagi seleksi kerja pas PPKM nggak ada kabar ya gitulah. Karena di dapur HRD pun di perusahaan manapun sepertinya juga terdampak PPKM. Jadi misalnya ada pengen bisnis baru yang pengen di running atau mungkin ada
plan ke depannya seperti apa gitu, itu pasti dikaji ulang karena PPKM ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin terkena dampak, mungkin lagi cari kerja terkena dampak PPKM karena rekrutmennya tertunda, ya wajar dan memang harus menunggu sih supaya kondisi bisa kembali normal gitu. Kalau mungkin gue yang pengetahuan gue tentang HR ya, lu boleh jelasin nggak sih sebetulnya pekerjaan HR itu yang di kantor tuh apa sih? Karena yang gue tahu HR itu tugasnya nyari orang sama mencat orang, bener gak? Lu bisa jelasin nggak sih apa sih daily rutinnya seorang HR? Mungkin fungsi HR kan banyak ya, nggak cuma rekrut atau mungkin kayak gue bilang tadi mencat orang gitu ya, nyari orang mencat orang, ya nggak gitu sih. Sebagian kecil benar memang, tapi sebagian besarnya salah, karena selain rekrut dan mungkin mencari orang, itu kan juga ada bagian training, bagian development, bagian people engagement, bagian culture, kemudian juga ada industrial relation, ada juga compensation and benefit, kemudian juga ada bagian kliniknya atau mungkin kesehatan. Jadi bisa dikatakan semua proses HRD banyak sih ya yang menyangkut dengan bisnis perusahaan. Karena kalau misalnya nggak ada yang jalanin, misal gajian kan juga dipegang sama HRD kan. Betul. Gitu. Setiap bulannya, kemudian juga maintain data karyawan ya kan. Kemudian juga misalnya karyawan minta reimburse kesehatan gitu ya, atau mungkin minta ada gejala nih gitu ya, ada gejala COVID, tentunya kan sebagai HRD, sebagai tim gugus COVID juga harus memfasilitasi karyawan untuk bisa mengambil tes secara gratis yang disediakan perusahaan gitu. Jadi itu sih yang sebagian besar dilakukan sama HRD selain rekrut dan mencat orang ya. Oke. Mas Reza sendiri sehat-sehat ya Mas ya? Alhamdulillah, tapi sekarang lagi pilek nih, jadi kalau misalnya suaranya bindeng, mohon maaf ya teman-teman. Tapi sebelumnya udah pernah vaksin juga ya? Udah. Vaksinku pertama itu tanggal berapa ya? 9 Juli apa mungkin 3 minggu yang lalu sih. Untungnya nggak jadi titan. Iya, oke. Bagus lah, karena memang kita juga mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa kita juga setidaknya harus bisa vaksin ya. Oke, dengan tadi pekerjaan yang lu jabarkan tadi itu Mas, gimana sih cara lu mengerjakan itu semua di rumah gitu, dan ada apa aja kendalanya sih biasanya yang lu dapat? Oke, karena rekrut ya, mungkin kalau kendalanya apa ya, kalau nyari orang gampang sekarang ya, tinggal nyari internet, lewat email, approach lewat LinkedIn, itu sekarang bahkan mungkin sebelum pandemi kita sudah lakukan. Tapi yang paling PR adalah bagaimana interview secara online yang tepat gitu, dan juga psikotes terutama, karena kalau misalnya kita bicara interview online kan banyak batasan-batasan yang kita rasakan kan. Kita nggak bisa langsung lihat orangnya, kita nggak bisa interaksi juga. Kita cuma sebatas ya udah ketemu webcam sama layar komputer gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seharusnya mungkin kita bisa lihat, tapi karena interview online itu terbatas. Salah satunya mungkin nggak tahu ya, mungkin aku juga merasa sih kalau misalnya interview online tuh gampang banget buat nge-cheat. Kayak nge-cheat itu sudah menyediakan jawabannya itu di belakang layar komputer gitu. Atau mungkin kayak Jadi itu salah satu tips ya, kalau misalnya mau wawancara sama lu, siapkan jawabannya di belakang komputer ya. Lu ngebuka sendiri. Iya benar-benar, karena sebenarnya bisa dibilang etis nggak etis sih. Satu sisi memang ya oke, nggak apa-apa, cuma kan kalau misalnya terpaku dengan jawaban kan nggak bagus juga. Tapi saranku mungkin kalau misalnya pengen seperti itu ya lampirkan itu data-data yang menunjang, misalnya kayak kamu gampang lupa dengan nilai kuliah kamu misalnya gitu, atau tentang perusahaannya kamu bisa googling dulu ya kan, di mana kamu catat gitu. Itu bisa sih. Jadi nggak kan, kalau misalnya interview langsung kita nggak bisa kayak bentar ya buka dulu, nggak mungkin kan. Tapi kalau misalnya interview online banyak sih yang bisa kita lakukan, cuma ya jangan sampai kelihatan sih. Lu kan sering banget mewawancara orang ya secara online. Nah, mungkin itu bukan hal yang baru buat lu juga, buat yang diwawancara juga baru ya. Mungkin lu bisa kasih tips kali ya. Gimana sih cara wawancara online yang baik gitu buat orang yang diwawancara gitu ya? Mungkin kalau kita bicara interview online sebenarnya kan sama aja ya. Bedanya adalah medianya yang membedakan gitu. Yang kita datang jam 8 pagi, kita interview jam 9 gitu. Ini sekarang kan 8.40 pun kita masih bisa tidur, masih bisa leha-leha lah. 10 menit terakhir baru kita bisa maju ke komputer gitu kan, masuk ke komputer, login dan segala macam. Nah, buat tips teman-teman yang mungkin baru pertama kali interview online, yang pertama pastikan teman-teman udah menyediakan waktu yang kosong. Karena gini, sering kali gue interview orangnya gitu ya, mereka
pada saat sudah ditentukan jadwalnya mereka tuh masih di jalan. Mereka tuh masih kayak muntah mungkin di mobil atau mungkin melipir dulu di warung gitu ya. Nah itu yang sering kali terjadi, sehingga memang kalau udah tahu udah ada interview, treatmentnya jangan disamain dengan treatmentnya jangan dibedain dengan interview online, interview langsung gitu. Karena mentang-mentang kayak interview online kayak gampang deh 10 menit gitu. Nah sebenarnya itu yang salah. Kita harus bisa prepare 30 menit sebelumnya. Misalnya kayak ruangannya disetting dulu, terus misalnya bilang kalau misalnya kamu interview di rumah kayak bilang ke mama papa gitu ya, atau mungkin saudara, jangan ada yang ganggu gitu. Karena juga seringkali ada yang masuk gitu ya, keluar gitu lagi baju interview. belum dicuci gitu. Benar, seringkali kayak gitu. Jadinya harus koordinasi dulu nih sama keluarga dan orang rumah lah minimal, supaya nggak ada distraksi ketika kamu interview online. Terus juga yang paling penting adalah itu lihat webcam gitu, karena interaksi kita kalau misalnya aku ngeliat begini sama ngeliat begini kan jelek ya. Ya kan, jadi kayak walaupun kita interview online tapi tatap muka itu harus tetap berasa. Jadi ketika kamu ngomong, kamu lihat ke kamera, tapi kalau misalnya kamu mendengarkan lawan bicara, kamu begini, gitu itu boleh. Gitu jadinya memang eye contact itu harus tetap terjaga teman-teman. Jangan cuma kayak sekedar gini atau mungkin gini gitu. Itu juga kayak akan menimbulkan persepsi kayak ini anak ngeliat apa sih? Gitu. Lihat contekan yang tadi yang lu bilang. Lihat contekan. Ini gua ngerasa kayak berdua nih lagi interview sama lu, Bro. Oh gitu ya. Iya. Nah, Gitu. ini gua mau lanjut mungkin nih. gitu aja sih. Selebihnya cara ngomong atau mungkin sama satu lagi berpakaian itu juga penting. Tetap harus Jadi jangan ini ya, sampai- neat ya, tetap harus rapi ya. Benar, jangan sampai karena merasa interview online ya udah kaos oblong aja lah, ngomong di rumah kan ya. Enggak semua HRD bisa memaklumi teman-teman ya. Jadi pastikan kamu outfitnya juga harus sama dengan interview offline. Gitu. Jadi nggak akan menimbulkan first impression yang bisa dikatakan jelek lah ke HRD. Gitu teman-teman. Betul. Nah, gue sekalian mau nanya nih, Mas Eza, di Workerspedia itu kan biasanya lowongan kerjanya kan ada yang back office dan ada yang tenaga lapangan juga nih, ya. Ada nggak sih perbedaan untuk psikotes online-nya yang diberikan untuk pekerja lapangan sama pekerja yang untuk back office nih? Menurut lu gimana sebagai seorang HR? Sebenarnya nggak ada treatment yang dibedakan ya, karena secara kompetensi gitu. Kalau kita bicara petugas lapangan atau mungkin yang back office itu kan psikotes bisa dilakukan secara online di mana aja dan kapan aja. Nah, paling yang kita sarankan, kita tekankan, kita menyarankan untuk mengerjakan minimal di luar jam kerja mereka misalnya, atau mungkin di luar jam sibuk mereka. Kayak misalnya psikotes setelah proses interview nanti ada psikotes online. Psikotes online dilakukan di jam sekian, di tanggal sekian, dan kirimkan maksimal di tanggal sekian gitu. Jadi kita memberikan kebebasan untuk mereka, yang penting ada batas waktunya. Kalau misalnya di luar batas waktu ya udah kita anggap mundur lah gitu. Mereka kayak tidak serius kan dalam melamar gitu. Jadi kita berikan kebebasan misalnya mungkin 2 atau 3 hari ya dalam mengerjakan psikotes, karena kan psikotes itu bervariasi ya waktunya. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam gitu ya. Jadinya jangan sampai itu mengganggu aktivitas mereka juga. Karena saat udah interview terus kita langsung jabarin psikotes, kita awasin gitu, itu agak sulit memang. Nah, challenge-nya adalah ketika kita berikan kebebasan itu, salah satunya ya tentunya kebocoran soal ya, itu udah pasti. Kita nggak tahu ya tendensi orang apakah benar-benar jujur untuk menyimpan, untuk mengerjakan atau sambil menyimpan juga nih. Karena misalnya kayak, ada psikotes nih gitu kan, ya udah kita simpan deh, terus kita pelajari, terus mungkin teman-temannya ada yang kepo, akhirnya nanya kayak gitu. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, salah satunya yang memang kita antisipasi adalah kita melok si file tersebut, dan mereka mengerjakan dari bisa dikatakan file yang baru gitu. Misalnya kayak gue ngasih soal nih Excel gitu kan, nah itu gue lock gitu. Atau mungkin gue kepikirannya sih sekarang ya, gue kepikirannya kayak mungkin gue bikin pakai Blogspot atau mungkin yang bikin website simple gitu ya. Jadi mereka mengerjakannya langsung di sana, kayak mungkin Google Form itu juga bisa. Jadi gitu. bareng-bareng Itu ya kerjainnya ya, nggak betul. ya. Betul, jadinya lebih secure lah kalau misalnya kita coba sekedar lempar soal gitu, kayak gitu sih. Tantangannya memang. Ya, jadi sama ya antara pekerja lapangan sama. Gue pengen tahu juga nih,
dari psikotes online seperti itu ya, dari misalnya kayak Kraepelin fungsinya apa, terus yang biasa lu pergunakan itu untuk alat tesnya tuh apa, dan itu fungsinya tuh dari HRD untuk mengukur apa sih ke si kandidat. Buat teman-teman psikotes mungkin gue kasih gambaran simpel aja ya, karena kalau misalnya detail ntar gue jangan. Ya, intinya ketika teman-teman ikut psikotes, yang pertama itu pasti ada tes ketahanan kerja ya, ketahanan dan kecepatan kerja. Biasanya pakai yang tadi Mas sebutin ya gitu, ada Kraepelin, ada Pauli gitu ya, dan itu memang kalaupun online sekarang sih mungkin gua menyediakan Kraepelin ya, karena belum nemu Kraepelin online dan belum pitching juga. Intinya sih kalau misalnya nanti teman-teman ketemu Kraepelin, itu akan mengukur ketahanan kecepatan kerja teman-teman. Nah, dari hasil itu biasanya kelihatan grafis tuh, kayak seberapa endurance sih kamu di dunia kerja, atau mungkin proyeksi kalau misalnya kamu dikasih tugas kayak gini cepatnya seberapa, kayak gitulah. Itu proyeksi. Walaupun secara hasil tidak mutlak benar, tapi itu menjadi bukti pendukung buat teman-teman, kayak screening awal lah kayak gitu. Terus juga untuk sikap kerja biasanya kan yang dipakai itu gini, selain kepribadian ya, ada sikap kerja dan juga kecepatan sama ketahanan kerja tadi. Itu yang paling utama ya untuk psikotes. Ketahanan sama kecepatan kerja tadi. Terus untuk sikap kerja kita bisa pakai Papikostik atau mungkin IPPS, di mana memang lebih ini sih menggambarkan situasi kalau misalnya teman-teman ada di lingkungan kerja. Misalnya kayak saya lebih senang bekerja sendiri misalnya gitu, atau mungkin saya senang mengikuti arahan dari bos, atau yang kayak gitu-gitu lah. Jadi bisa dikatakan itu menggambarkan kamu di dunia kerja kayak gimana. Dan yang terakhir ya mungkin kalau untuk yang kepribadian banyak lah ya, teman-teman bisa cari kayak mungkin di ESC, atau mungkin juga ya banyak lah, kalau misalnya aku bocorin nanti ketahuan apa aja gitu. Jadi 3 hal itu sih yang bisa dicek dari psikotes online atau mungkin di offline gitu ya. Kepribadian teman-teman, sikap kerja teman-teman, sama ketahanan kecepatan kerja teman-teman. Itu bisa dipelajari ya jadinya ya. Artinya ketika gue misalnya kepingin wawancara gitu, tahu ada psikotesnya, bisa dipelajari ya saya. Ya misalnya gue ada kurang di kepribadian gue misalnya ya. Misalnya lu kan cakep ya. Cakep itu cacat kepribadian, jadi lu harus belajar kepribadian misalnya. Bisa ya? Jadi itu bisa ya. Bisa, dan gue nggak menyarankan sebenarnya Mas, karena gini, oke lah belajar gitu, cuma jangan sampai kita membuat diri kita tuh yang bagus-bagus aja gitu, karena kan kita punya kecenderungan atau tendensi di mana kalau menemukan soal yang merasa itu mengulik keperbedaan kita kan pasti kan kayak akan gua kalau misalnya jawab kayak gini kelihatan jelek ya, kalau misalnya kayak gue pengen menang sendiri gitu, padahal iya, tapi kalau misalnya di psikotes kayak kayaknya ntar jelek nih hasilnya, nggak gitu kan. Hal-hal kayak gitu mungkin bisa dipelajari, cuma aku sangat-sangat tidak menyarankan ya teman-teman, karena jadi namanya interview kan juga ya saya. Benar. Karena kalau misalnya interview kan ditanya ya kan, terus juga nanti dicocokin juga sama hasil psikotes. Kalau misalnya psikotes sama hasil interview beda, itu malah jadi pertanyaan kan, dan mungkin akan menjadi salah satu penilaian teman-teman gagal gitu sih. Jadi just be yourself lah, nggak usah panik, nggak usah kayak berusaha membaguskan diri ya, just as it is aja isinya. Dan kalau untuk intelijensi kayak matematika atau mungkin pengetahuan umum, itu mungkin bisa belajar, tapi mau salah kepribadian aku nggak nyaranin buat belajar. Lu kan sebagai seorang HR kan pasti dapat report lah tentang karyawan yang kerja di rumah gitu ya. Nah, apa sih mereka biasa keluhannya ketika mereka kerja di rumah tuh, apa masalah-masalah yang sering mereka hadapi gitu? Mostly sih nggak ngatur jam kerja sih Mas. Iya. Karena apalagi mungkin buat ibu-ibu yang udah berumah tangga ya. Karena lu bebannya nambah kan. Kalau mungkin bapak-bapak bebannya ya sedikit berubah lah, nggak banyak yang berubah lah. Cuma kalau misalnya ibu rumah tangga terus kerja, ya kan udah dia kerja di rumah, dia harus ngurus suami, keluarga juga, ya kan anaknya juga, belum nanti misalnya punya anak kecil yang rewel gitu, itu sih yang jadi curhatan kayak gimana ya ngatur supaya jalan semua gitu sih, itu paling sering sih. Oke. Zak, gue juga pengen nanya nih, kan lu juga kan tadi kita udah menerangkan profil lu sebagai seorang HR vlogger ya. Artinya lu juga punya activity kan di luar sebagai HR. Nah, gimana tuh lu bagi waktu lu sebagai seorang HR dan seorang vlogger
di masa normal dan di saat seperti sekarang gitu? Kalau sekarang sih bagi waktunya lebih gampang ya, karena kan kita supervise-nya nggak secara langsung ya. Iya. Jadi kita bisa drafting di rumah sih. Kayak udah beres kerjaan kita balik lagi ke sosmed, drafting kayak gitu-gitu sih. Kemarin gue Terus sampai misalnya jam kemarin gue sampai lihat ada bikin Q&A sambil temenin gue kerja gitu, enak juga ya, sambil kerja sambil bikin konten gitu ya, luar biasa. Bener-bener ya, di YouTube ya, YouTube Live semalam. Oke. Iya. Nah mungkin lu pilek karena emang tidurnya kemalaman kali lu, kurang istirahat bro. Iya, bisa. Beberapa hari ini emang kayak gitu sih. Berarti kan ketika kita bekerja di rumah nih, kita nggak bisa mobilitas kemana-mana karena emang PPKM darurat ini kan mengharuskan orang-orang itu ada di rumah, termasuk untuk para pekerja juga nih. Nah, lu stres nggak sih dengan ada di rumah terus gitu ya? Dan lu ada tips nggak untuk workers yang ada di rumah khususnya ya, mengatasi stres pada saat lu bekerja di rumah? Lu kan bikin konten mungkin ya, tapi kan di luar itu mungkin ada stres. Lu ngelakuin apa sih? Misalnya hobi kah? Atau mungkin olahraga atau apa nih? To be honest, gue udah mulai stres sih mas. Pandemi ini kan membuat seluruh aktivitas memaksa kita memang harus dirumahkan. Dan awal-awal mungkin 2020 gitu ya, kayak wah enak nih gitu, santai nih di rumah gitu. Lama-lama bosan mas beneran. Kayak apa ya, lo harus benar-benar mencari aktivitas baru untuk bisa mengatasi rasa kebosanan itu. Karena gini, kita orang rumah di rumah gitu ya, ketemu orang rumah lagi. Kalau misalnya kita di kantor kan mungkin ketemu teman kantor bisa kita bisa sambil jajan ya kan, kita bisa ya menyenangkan diri kita di luar. Cuma kan karena pandemi akhirnya kita ujung-ujungnya mesen makanan online ya, lewat mungkin ojol gitu ya. Terus juga ketemu orang rumah lagi, itu orang tua kita lagi, saudara kita lagi, kayak gitu. Jadi itu yang membuat kita bosan. Dan mungkin awal-awal gue mengatasi kayak nge-game nya gitu ya, sekali 2 kali gitu. Sekarang tuh udah game-nya udah jadi kayak rutinitas. Iya nggak? Jadi kontradiksi sekali gitu. Yang awalnya game cuma buat ngisi waktu ya. Iya, pengen kilik waktu, akhirnya kayak kok udah jadi rutinitas ya. Terus kayak aduh bosan deh. Nah itu yang memang membuat lama-lama stres. Karena kan gue juga hiburan yang gue lakukan kan mostly game. Kalau misalnya ketemu tetangga dan segala macam mungkin bahaya lah ya sekarang ya. Yang gue lakukan pastinya sih gue mencari ilmu baru sih buat gue kulik. Misalnya gue mulai ngulik belajar piano lagi. Gue mulai ngulik ternyata untuk mendesain di Canva misalnya kayak gitu itu apa. Jadi lebih ke situ sih, mencari hal-hal baru dan aktivitas baru yang sekiranya kemarin nggak kita lakukan, gitu. Itu yang akan membuat kita lebih waras lah ya di tengah pandemi. Mungkin untuk sementara konten kita itu dulu nih Za nih, ngobrol-ngobrolnya Za ya. Thank you banget. Sama-sama. Kayaknya udah cukup dijawab. Nah buat workers nih, tadi kita udah ngobrol sama Eza nih. Mudah-mudahan obrolan kita sama Eza bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke Za. Inspirasi ya. Siap. Thank you ya Za ya. Oke Mas Eza. Sama-sama. Thank you Mas Eza untuk obrolannya. Sehat semuanya ya Mas Bro. Thank you. Oke. Pagi. Bye. Oke. Semoga workers yang ada di rumah bisa mengambil manfaatnya dari apa yang sudah kita obrolin dengan Eza Hazami. Pastilah, orang tadi juga gue ternyata tuh kerjaan HR itu bukan cuman cari sama mecat karyawan doang loh. Enggak lah. Iya, ternyata kerjaannya banyak ya Mas ya. Nah, karena kalau untuk HR itu pekerjaannya untuk interview kandidat, psikotesnya juga. Betul. Dan semua itu sekarang dikerjakan oleh Eza Hazami di rumah. Oke, siap. Dan untuk workers yang ada di rumah juga nih, untuk tips menghilangkan stres kayak apa sih? Bisa komen di bawah ya. Ya mungkin teman-teman workers punya cara sendiri gimana sih cara kalian menghilangkan stres, bisa komen nih di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like sama subscribe konten-konten kita di Workerspedia. Supaya apa? Supaya endorsan kita ada. Dan kita juga bisa memberikan untuk konten-konten yang terbaik ya. Betul, pasti kalau konten yang terbaik kita akan selalu berusaha untuk membuatkan buat kalian ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya Mas ya. Akhir kata, gue Mas dan gue Bro. Dan kita berdua Mas Bro. Sampai berjumpa di konten Workerspedia berikutnya. Jangan lupa Workerspedia, channelnya pencari kerja. Bye.